Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nirmala Putri Pertiwi dengan NIM 111220245 dari PLUT 5 Geoinformatika. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat peta geomorfologi. Untuk yang pertama yaitu kita harus menyiapkan sebuah base map terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa membuat SHP baru dengan mengklik katalog yang ada di sebelah kanan, kemudian klik kanan, New, Shapefile, terus kita beri nama pada SHP-nya, dan untuk fitur type-nya itu bisa dibuat menjadi polygon, dan untuk koordinat sistemnya itu bisa diedit menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S, kemudian oke. Oke. Nah, setelah eh, si SHP baru tadi muncul di table of content, dia akan muncul dalam bentuk SHP seperti ini dan beberapa yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, selanjutnya cara membuat poligon yaitu dengan cara eh, klik kanan, kemudian edit filter, terus start editing. Setelah kita klik start editing tadi, akan muncul secara otomatis di create feature pada sebelah kanan. Itu kita bisa langsung klik aja. Nah, kemudian untuk konstruksi toolsnya itu bisa dipilih yang polygon aja. Kalau udah dipilih yang polygon, kita langsung aja membuat eh, si daerah vulkanik tadi yang untuk asal vulkanik. Itu kan pada daerah sini. Nah, itu nanti langsung dibuat mengikuti garis kontur yang ada. Nah, nanti apabila sudah selesai, itu langsung aja di klik editor, start editing. Maka nanti jadinya kan seperti ini. Untuk yang daerah vulkanik. Nah, untuk daerah-daerah yang lainnya itu kita bisa menggunakan cara yang sama, yaitu membuat SHP baru lagi di katalog. Kemudian habis itu kita edit dan kita pilih konstruksi toolsnya itu menjadi polygon dan kita buat aja di daerah yang sesuai dengan bentuk lahannya. Nah, apabila sudah jadi, itu nanti akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Hmm, begini. Jadi pada peta geomorfologi yang telah saya buat, itu terdapat eh, beberapa bentuk lahan. Itu ada bentuk asal, itu ada vulkanik, ada perbukitan struktural, terus ada lembah struktural, dan juga ada eh, fluvial berupa sungai. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini. Setelah peta geomorfologinya jadi, selanjutnya yaitu kita membuat sayatan. Sayatan pada peta. Caranya yaitu kita bisa ngeklik data dem yang sudah diklip ini, klip satu Demnas atau yang ini sama aja. Terus selanjutnya kita membuat SHP baru dengan menggunakan katalog. Terus klik kanan, new, shapefile. Selanjutnya kita bisa membuat namanya yaitu sayatan. Nah, untuk fitur type-nya itu kita membuat menjadi polyline. Kemudian untuk koordinat sistemnya itu diedit
menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S. Setelah itu oke, kemudian oke lagi. Setelah membuat SAP baru, maka SAP tersebut akan muncul di table of content. SAP akan muncul di table of content. Kemudian, apabila SAP sudah muncul di table of content, itu kita bisa klik kanan dari SAP baru tersebut, kemudian langsung di edit filter, terus start editing. Start editing, kemudian eh, akan muncul di create feature, itu sayatannya bisa diklik aja, dan di construction tools-nya itu dipilih line. Setelah itu langsung ditarik sayatannya. Setelah sayatannya ditarik dari A ke A aksen, itu kita langsung membuat interpolate line. Nah, untuk interpolate line ini kita harus mengikuti dari si sayatan yang sudah kita buat tadi. Jadi interpolate line-nya itu mengikuti sayatannya dari ujung sampai ujung lagi. Setelah interpolate line dibuat, kita selanjutnya yaitu memasukkan PG. Memasukkan PG yang sudah ada. Nah, ini contohnya yaitu ada PG2 SHP. Untuk PG-nya ini langsung di drag ke dalam peta. Kemudian apabila sudah di drag itu akan muncul sebuah titik-titik. Nah, akan muncul sebuah titik-titik yang nantinya setiap titik ini memiliki nilai X, Y, dan Z. Dari mana kita mengetahuinya? Itu dapat diketahui dari eh, dari sini. Nah, ini kita bisa open table. Dia akan muncul banyak titik-titik yang sudah kita buat. Contohnya ini, seperti ini. Nah, itu bisa kita buat nantinya di batas litologi dari setiap batas-batas bentuk asalnya ataupun bentuk lahannya. Setelah jadi, kita membatasi setiap perbedaan dari bentuk lahannya ini. Selanjutnya kita langsung saja ke view, insert, kemudian data frame. Nah, apabila kita klik data frame itu akan muncul new data frame seperti ini dan ada kotak kayak gini yang nantinya itu akan untuk kotak dari si penampang yang telah kita buat. Nah, setelah itu langsung saja ke add data. Kita bisa memasukkan eh, data dari si sayatan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ada beberapa sayatan. Kita masukkan data sayatan terakhir. Kemudian langsung di-add aja. Nanti setelah di-add itu akan terlihat seperti ini. Akan terlihat sayatannya, penampangnya. Kemudian untuk menambahkan nilai Y di kiri dan kanan dari si sayatan, kita bisa menggunakan view data frame properties, kemudian bisa membuat new grid. Ini kita pilih yang measure grid, kemudian next. Nah, karena ini kita membuat nilai untuk si penampang itu tidak membutuhkan grid, jadi kita langsung saja ke yang labels only. Karena ini nilai X-nya nggak ada, kita bikin 0 aja. Terus Y-nya itu dibikin 125. Kemudian next, next lagi, next lagi. Kemudian di properties,
ke add channel properties. Selanjutnya ke number format. Nah, untuk yang di number of decimal place itu kita bisa ubah ke nol aja. Nol, kemudian di oke, 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 oke. Setelah itu, maka dia akan langsung muncul nilai-nilai dari si Y-nya. Gitu. Nah, tahap selanjutnya itu sebenarnya menggunakan eh, line. Membuat select line itu kita bisa membuat select line dari eh, salah satu nilai yang ada di dalam penampang ini. Tapi karena di anti saya itu nggak bisa, jadinya saya membuatnya di Corel. Dan jadinya itu seperti ini. Dan dibatasi pada setiap batas-batasnya. Dibuat garis-garis. Oke, udah jadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.